Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman Zawiyah Fikih dimanapun berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sujud tilawah, tata caranya, dan apa doa yang dibaca ketika melakukannya. Sujud tilawah yang juga dikenal dengan sujud sajadah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Ada 15 ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-A'raf ayat 206. Kedua surat Ar-Ra'du ayat 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 49-50. Yang keempat surat Al-Isra ayat 107-109. Yang kelima, surat Maryam ayat 58. Yang keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan, surat Al-Furqan ayat 60. Kesembilan, surat An-Naml ayat 25-26. Yang kesepuluh, surat As-Sajadah ayat 15. Yang kesebelas, surat Fusilat ayat 38 menurut Jumhur. Dan ayat 37 menurut mazhab Malikiyah. Yang kedua belas, surat Shad ayat 24. Yang ke-13 surat An-Najm ayat 62, yang ke-14 surat Al-Insyiqaq ayat 20-21, yang ke-15 terakhir surat Al-Alaq ayat 19. Itu 15 posisi ayat sajadah di dalam Al-Qur'an. Apa keutamaan sujud tilawah? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki wa yaqulu ya wailah umira ibnu adama bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar." Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, "Celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka." Hadis riwayat Muslim nomor 81. Apa hukum sujud tilawah? Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitunya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laitsi, Imam Ahmad, dan ulama-ulama lainnya, mereka berpendapat bahwa sujud tilawah itu sunnah, bukan wajib. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, beliau berkata, "Aku pernah membacakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat An-Najm. Tatkala bertemu pada ayat sajadah dalam surat tersebut, beliau tidak bersujud." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari membawakan riwayat ini pada bab siapa yang membaca ayat sajadah namun tidak bersujud. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa sujud sajadah itu sunnah, bukan wajib, karena kalau seandainya wajib, maka Nabi tidak akan meninggalkannya. Bagaimana cara sujud tilawah? Tata cara sujud tilawah sebagai berikut. 1. Para ulama sepakat bahwa sujud tilawah cukup dengan sekali sujud saja. Yang kedua, bentuk sujudnya sama dengan sujud dalam sholat. Yang ketiga, disyariatkan pula untuk bertakbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Yang keempat, lebih utama sujud tilawah dimulai dari keadaan berdiri ketika sujud tilawah ingin dilaksanakan di luar sholat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Hanabilah, sebagian ulama belakangan dari mazhab Hanafiyah, salah satu pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun, jika seseorang melakukan sujud tilawah dari keadaan duduk, maka ini tidaklah mengapa. Bahkan Imam Syafi'i dan murid-muridnya mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mensyaratkan bahwa sujud tilawah harus dimulai dari berdiri. Bacaan ketika sujud tilawah. Apa yang dibaca ketika melaksanakan atau melakukan sujud tilawah? Bacaan ketika sujud tilawah sama seperti bacaan sujud ketika salat. Ada beberapa bacaan yang bisa kita baca ketika sujud, diantaranya yang diriwayatkan dari Huzaifah, beliau menceritakan tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Hadis riwayat Muslim nomor 772. Yang kedua dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca doa ketika rukuk dan sujud, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dengan segala pujian kepadamu, ampunilah dosa-dosaku. Hadis Bukhari nomor 817 dan Muslim nomor 484. Yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud membaca
Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepadamulah aku bersujud, karenamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, wajahku bersujud kepada penciptanya, yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim nomor 771. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, adapun ketika sujud tilawah, maka aku biasa membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dan di antara bacaan sujud dalam salat terdapat pula bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, sebagaimana terdapat dalam hadis Ali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang sujud tilawah ketika salat. Dianjurkan bagi orang yang membaca ayat sajadah dalam salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, agar melakukan sujud tilawah. Ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Dari Abu Rafi', dia berkata bahwa dia salat Isya bersama Abu Hurairah. Lalu beliau membaca idzas sama'un syaqqat. Kemudian beliau sujud. Lalu Abu Rafi' bertanya kepada Abu Hurairah, apa ini? Abu Hurairah pun menjawab, aku bersujud di belakang Abul Qasim, di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai pada ayat sajadah dalam surat tersebut, Abu Rafi mengatakan, aku tidaklah pernah bersujud ketika membaca surat tersebut sampai aku menemukannya saat ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 768 dan Muslim nomor 578. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk lagi ke sujud tilawah. Ada sujud lain selain sholat adalah sujud tilawah. Tilawah artinya membaca ayat Al-Quran. Jadi memang setiap kali Anda mendapatkan dalam Al-Quran kalimat sujud, maka Anda dianjurkan untuk sujud. Ada dua keadaan sujud tilawah ini. Yang pertama, sujud sementara kita dalam keadaan sholat. Jadi kalau pas baca misalnya ya, wasjud waqtarib misalnya lagi sholat, maka pada saat itu Anda wajib sujud ya. Yang lebih rajih pendapat jumhur ulama wajib sujud, bukan sunnah ya. Jadi yang jadi imam itu wajib sujud, nanti makmumnya ikut. Ini namanya sujud tilawah. Kalau kata-kata sujud itu berada di akhir surah, seperti tadi wasjud waqtarib di akhir surah, maka imamnya bangun lagi kembali, atau dia secara individu tidak berjamaah lagi sholat sendiri, misalnya lagi sholat ba'diyah duhur lalu dia baca ayat ada sujudnya gitu kan, dia bangun, maka dia menyambung minimal 1-2 ayat dari surah lainnya. Boleh surah lain, tidak harus surah yang langsung setelah itu. Misalnya setelah wasjud waqtarib lalu dia berdiri lagi dia baca qul huwallahu ahad, boleh, nggak ada masalah. Surah lain nggak ada masalah dibolehkan. Tapi tetap ada kewajiban untuk sujud di sini. Wajibnya sujud tilawah dalam sholat seperti wajibnya takbiratul ihram, ya. Ini diwajibkan. Jadi bisa berdosa orang yang tidak lakukan. Makanya para imam kita harus paham masalah hukum ini, atau Anda secara individu juga harus paham tentang konsep ini. Jadi harus sujud. Keadaan yang kedua adalah sujud tilawah di luar sholat. Kalau dalam sholat berarti dia rangkaian dari sholat, kan itu. Walaupun sujud tilawah tidak ada kewajiban untuk wudu kalau di luar sholat, tidak ada kewajiban untuk wudu. Afdalnya dia wudu dulu, ya, karena pendapat jumhur ulama boleh membaca Quran dengan tidak ada wudu, ya, selama tidak ada uzur syar'i yang melarangnya. Seperti misalnya orang junub, ya, Anda lagi junub atau perempuan haid dan nifas, mutlak nggak boleh pegang sentuh fisiknya Al-Quran, nggak boleh. Tapi kalau selain itu kita batal wudu, kemudian mau murajaah, mau baca Quran, ya itu nggak ada masalah. Di mana saja, di kantor, di jalan, lagi nunggu lampu merah, ya mungkin kita bisa mau baca Quran, sambil buka Qurannya, itu nggak ada masalah. Ini tidak harus wudu. Kalau sujud tilawah di luar sholat tidak wajib wudu, tetapi tetap ada kewajiban untuk sujud. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul, ya wailah, umira bis-sujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan nar."
Perhatikan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, jika ibnu Adam, anak cucu Adam, membaca ayat apa saja ada sajadahnya, ada kalimat sujudnya, lalu dia sujud, maka niscaya setan menyingkir darinya. Jadi lepas dari diri dia ke sebelahnya sambil menangis. Seraya setan itu berkata, sungguh celaka, ia telah diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud, maka ia berhak mendapatkan surga, sedangkan aku diperintahkan sujud tapi aku membangkang, maka aku masuk ke dalam api neraka. Sudah masuk waktu? Baik, mungkin sampai sini dulu insya Allah kita bahas, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang, walaupun sebenarnya tinggal ini saja bahasanya ya. Baik, izinkan saya mengucapkan saja di antara doa sujud dan kita tutup bab solat dari ini. Dianjurkan kita membaca kalimat sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara wa syakka sam'a wa basara bi haulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau Anda mau sujud, tanya saya baca apa sujud tilawah, baca bacaan sujud. Tapi kalau Anda mau lebih lengkap, baca doa ini dan Anda bisa kembali ke buku doa yang pernah saya ajarkan.